channel saya. Nah, ini saya mau klarifikasi tentang apakah menggunakan micro recorder ini aman apa tidak. Katanya sih ada yang kena blokir. Yang nggak tahu benar atau tidak itu teman. Ini dia katanya sehabis ikuti video lo, bang, akun Lazada gue langsung diblokir. Saya bingung kenapa bisa diblokir. Nah, saya mencari nama itu kebijakan tentang Lazada. Dia apa namanya itu? Ini kita nih sistemnya nih dalam menggunakan aplikasi ini untuk meningkatkan traffic Lazada nih, yaitu kita tuh menggunakan namanya tuh micro encoder. Nama itu kita mengklik salah satunya gini. Nah, nah ini dia teman. Kita klik gini, otomatis kita mendapatkan traffic. Nah, apakah itu melanggar? Menurut saya itu tidak melanggar tuh teman-teman. Ibarat ada pembeli atau pengunjung, mereka mau klik ini salah satu, nah mau lihat produk ini dikliknya, mau lihat produk ini dikliknya, dia melihat gitu. Nah, lihat produk ini dikliknya, nah gitu teman-teman. Jadi menurut saya ini tidak ada yang melanggar oleh sistem Lazada, karena kalau kita lihat dari kebijakan tentang penjualan ini tidak ada nama itu tentang gunaan traffic, kecuali teman-teman menggunakan apa namanya itu melanggar seperti back order dan lain-lain, itu melanggar kebijakan yang ada di Lazada. Nah, apakah itu masuk dalam poin pelanggan? Kita lihat. Ini dia. Poin pelanggan itu sistem berbasis poin yang mengukur kepatuhan penjual atas kebijakan-kebijakan yang berlaku di Lazada. Nah, ini dia teman-teman. Bagaimana sistem itu bekerja? Kita lihat. Kalau kita kenapa nama itu akun kita dibukukan atau apa, kita bandingkan dulu. Kenapa sih akun kita dibukukan? Kalau kita tidak melanggar kebijakannya, ya kita tidak salah teman-teman. Itu aja teman-teman. Lalu, nih, apa namanya itu? Nah, kebijakan perdagangan yang adil. Nah, ya kita semuanya itu adil pasti berjualan. Nah, ini dia. Kami ingin mengedepankan perilaku personal dan terpercaya agar dapat meningkatkan kepercayaan diri dan menjaga kepercayaan pembeli di platform kami. Nah, ini dia teman-teman. Poin pelanggan mengakibatkan dikenakan poin pelanggan atau poin penalti biasanya. Itu dia. Di sini tidak ada teman-teman. Kita bisa mengajukan banding atau klik di sini. Nah, ini dia. Kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan Goal Center. Nah, Goal Center ini terdapat 4 poin modul. Nah, tips unggulan, kebijakan Lazada, limit operasional, challenge. Nah, tips unggulan tuh dia tuh apa itu kualitas gambar. Nah, dia tuh meningkatkan kualitas gambar, misalkan rating dan lain-lain. Nah, ini dia tentang ngolikat, bagaimana cara memiliki desain toko dan lain. Nah, kebijakan Lazada, apa itu poin pelanggan? Nah, teman-teman bisa baca sendiri nih. Saya dari tadi baca tidak ada nama itu, anggap nama itu untuk traffic. Karena traffic itu secara manual tuh apa namanya itu, yaitu pengunjung yang mengunjungi toko. Jadi setiap orang tuh mengunjungi toko kita, nah gitu. Ada orang yang mengklik ya, kita dapat traffic. Nah, itu. Nah, lalu kita menggunakan microcodel ya, gunanya itu ya untuk meningkatkan traffic kita. Ya, tapi teman-teman tuh jangan keseringan menggunakannya. Ya, kita kadang-kadang aja menggunakannya, misalkan pagi jam 6 sampai jam 7 sudah dapat kasar traffic untuk memancing saja itu namanya. Itu dia teman-teman. Lalu, nah ini dia limit operasional. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Nah, katanya untuk menghilangkannya itu kita harus memiliki penamaan produk sebesar 500. Nah, batasan ini limit operasional teman-teman. Ini untuk pengguna apa namanya itu toko baru. Nah, kalau ini kenapa setelah saya upload produk angka ditunjukkan tidak berubah? Nah, ini juga teman-teman, ini untuk toko baru dan ini OPL. OPL ini ya seperti apa namanya tidak mengirimkan pesanan tidak tepat waktu atau kita melakukan nama itu pembatalan. Nah, ini challenge ini seperti hadiah teman-teman. Oke, ini bisa dilihat ini teman-teman. Ini namanya itu kepatuhan penjualan. Nah, saya kembali lagi di sini. Ini dia teman-teman. Aturan akun penjual. Nah, kita lihat juga nih. Saja nah, penjual yang telah diberhentikan di Lazada tidak diizinkan. Nah, artinya tidak diizinkan lagi teman-teman. Nah, kita harus melihat ini. Apa sih yang mempengaruhi toko kita tuh yang tidak apa namanya tuh kepatuhan. Kita bisa lihat ini namanya kesehatan toko. Apa kita ada melanggar peraturan? Nah, tidak ada. Ini seperti toko saya tidak ada melanggar aturan. Di sini semuanya ada teman-teman, pendobannya kebijakan angkut penjual. Nah, di sini tidak ada teman-teman. Pas penalti kenapa nih? Kita bisa nama itu banding nanti. Banding itu adalah untuk membela diri kita bahwa kita tidak salah. Tuh. Lalu ini juga kebijakan perdagangan yang adil. Nah, seperti tadi
Nah, kecurangan dalam pemesanan. Nah, ini tidak boleh, teman-teman. Kalau teman-teman melakukan penipuan atau melakukan manipulasi pemesanan seperti fake order, nah, untuk mendapatkan rating atau ulasan, nah ini pasti toko teman-teman tuh mengalami penutupan. Nah, itulah kenapa saya tidak mengajarkan teman-teman untuk melakukan namanya fake order. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, mengirimkan pakai kosong ke pembeli. Nah, itu dia. Itu melakukan pelanggaran teman-teman. Terus menunjukkan apa namanya itu halaman yang berbeda. Misalkan toko teman-teman tuh produknya sepatu, tahunya dikirim sandal. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Kecuali salah kirim. Tuh. Nah, ini juga teman-teman bisa dibaca sendiri nih. Nah, untuk produk digital. Nah, khusus untuk Mr. Box tidak diperbolehkan lagi teman-teman. Nah, ini dia. Nah, kalau dia secara sengaja ya ditutup toko teman-teman langsung. Nah, penipuan dalam proses klaim juga. Nah, itu teman-teman. Cuma itu tidak diperbolehin. Nah, pemesanan. Nah, di sini saya lihat juga nih. Nah, konsesi tindakan pelanggan oleh penjual. Nah, ini dilihat juga poin-poinnya apa saja. Nah, di sini. Nah, tindakan apa yang akan dikenakan kepada penjual? Nah, jika menerima 12 poin atau lebih akan dibatasin. Nah, itu dia teman-teman. Kenapa poin diberikan? Nah, semuanya itu kita bisa lihat di sini namanya kesehatan toko saja, teman-teman. Kenapa sih toko kita ini kurang dapat poin penalti? Nah, di sini apa penggunaan pemesanannya, pelanggan produk, dan lain-lain. Nah, itu dia. Jangan sampai melanggar peraturan. Lalu, kalau traffic tadi gimana? Ya, kalau traffic tadi ya menurut saya sih tidak bermasalah itu namanya. Paling Lazada sendiri yang akan menggunakan bagaimana sih mengakalin terjadinya tuh lonjakan traffic yang seperti tadi. Paling dia seperti tahun lalu gunakan ini. Nah, ini dia. Karena mendetek IP kita tuh namanya itu traffic. Nah, ini dia. Ini nama itu untuk mengakali nama itu lonjakan traffic seperti menggunakan robot tadi. Nah, itu. Ini untuk membatasinya. Nah, mereka bisa menggunakan ini. Kejadian gini. Nah, ini sekarang mereka dibukakan lagi dan tidak mengaktifkannya lagi. Itu teman-teman. Untuk mengatasinya nama itu lonjakan traffic kalau banyak yang mengklik asal-asalan. Nah, mungkin mereka ada pengunjung nah asalan nanti muncul nama itu seperti ini tadi. Nah, itu penjelasan singkat saya. Saya nggak tahu ini teman-teman. Kenapa dia namanya itu sehabis mengikuti video saya langsung akunnya diblokir. Nah, padahal saya sudah lama menggunakannya aman-aman saja. Ini saya sengaja dipin untuk membuktikan untuk klarifikasi. Nah, saran saya sih teman-teman, jangan terlalu sering menggunakan nama itu Meiko Ekodel ini. Gunakanlah sebaik mungkin ketika traffic lagi turun. Kalau traffic lagi naik, ya mending tidak perlu. Paling kita nge-push sama itu promosi yang ada untuk meningkatkan konversi. Itu aja teman-teman. Oke, mungkin itu saja klarifikasi saya. Tolong teman-teman, kalau melihat nama itu ada kebijakan penjualan ini tentang nama itu masalah traffic yang ini, tolong beritahu saya di kolom chatting untuk kita klarifikasi lagi untuk melihat apa nama itu kepatuhan penjual dan perjanjian yang ada di Lazada. Nah, ini saya juga sudah baca-baca, ternyata tidak ada. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.